Mengapa SBY tidak tabayun? Kenapa dia lebih percaya gosip? Dan Surya Paloh sendiri mengatakan ini belum diformalkan. Artinya kan masih ada ruang negosiasi dalam politik. Itu kenapa tiba-tiba kok sepertinya sulit sekali bos-bos kita ini, negarawan-negarawan kita ini, senior-senior kita ini berkomunikasi untuk hal seperti ini? Ini kegagalan tim 8 juga. Kenapa? Dan kegagalan para juru bicara di seputar calon wakil presiden Pak AHY. Iya. Saya melihat mereka ini kan memang datang dengan paket-paket kepentingan, tapi kemudian yang tadi dibilang itu kesulitan untuk memformasi bagaimana mencairkan suasana, terus lebih legowo dan lain-lain. Dan faktor yang kedua itu memang kita tidak bisa pungkiri Pak Erham, SBY ini terlalu elitis. Nah ini semua sudah terjadi di ruang publik. Orang-orang yang kita sayangi, walaupun secara catatan pribadi, saya kan menderita juga sebagai oposisi ketika 10 tahun melawan SBY. Tapi hari ini saya mengalah demi rakyat. Kalau ikut kriteria kepentingan pribadi, saya orang pertama yang tidak setuju Anies didukung oleh SBY, oleh Demokrat. Karena praktek kekuasaan di era mereka juga bermasalah. Banyak kejahatan korupsi. Kami rakyat memerintahkan kalian, SBY, Pak Surya Paloh, Pak Anies, PKS, segera ketemu untuk tabayun dan tidak usah diekspos. Dan seluruh juru bicara yang memanasi persoalan ini, yang membuat galau ini rakyat, berhenti untuk berbicara saling menghujat. Karena semua pertunjukan yang kalian buat itu tidak sejalan dengan nasihat SBY. SBY berkali-kali mengatakan politisi, kader demokratis itu harus santun. Tapi hari ini kan hancur semua, berantakan. Bro, ada satu poin yang tadi saya ingin ulangi lagi dan menurut saya baik sekali. Mengapa SBY tidak tabayun? Kenapa dia lebih percaya gosip? Dan Surya Paloh sendiri mengatakan ini belum diformalkan. Artinya kan masih ada ruang negosiasi dalam politik. Itu kenapa tiba-tiba kok sepertinya sulit sekali bos-bos kita ini, negarawan-negarawan kita ini, senior-senior kita ini berkomunikasi untuk hal seperti ini? Ini kegagalan tim 8 juga. Kenapa? Dan kegagalan para juru bicara di seputar calon wakil presiden Pak AHY. Saya melihat mereka ini kan memang datang dengan paket-paket kepentingan, tapi kemudian yang tadi dibilang itu kesulitan untuk memformasi bagaimana mencairkan suasana, terus lebih legowo dan lain-lain. Dan faktor yang kedua itu memang kita tidak bisa pungkiri Pak
RH. SBY ini terlalu elitis. Oke. Sangat-sangat elitis. Oke. Terakhir kali saya mengamati ketika kehadiran tim 8 dan Pak Anies ke CKS itu, saya melihat seolah-olah dia masih berkuasa sebagai presiden. Dia tidak egaliter. Dia lebih menunjukkan saya punya kekuatan. Uang saya tidak berseri. Tapi perilaku yang sama kan terjadi juga dengan tokoh senior lainnya ya. Kalau saya lihat Surya Paloh enggak, saya dalam rangka tidak membela. Oke. Karena beberapa kali kritikan kita itu dia respon. I see. Dan dia bicara otentik apa adanya. Oke. Dan dia menantang kalau memang saya dituduh pengkhianat apa saya punya. Iya kan? Nah, ini semua sudah terjadi di ruang publik. Iya, Orang-orang yang kita sayangi. Walaupun secara catatan pribadi, saya kan menderita juga sebagai oposisi ketika 10 tahun melawan SBY. Tapi hari ini saya mengalah demi rakyat. Kalau ikut kriteria kepentingan pribadi, saya orang pertama yang tidak setuju Anies didukung oleh SBY, oleh Demokrat. Karena praktek kekuasaan di era mereka juga bermasalah. Banyak kejahatan korupsi. Dan tindakan-tindakan yang hanya semakin kesini terlihat bahwa SBY itu hanya menyiapkan putra mahkota. Bro, saya kira bagian ini kita selesaikan ya. Artinya poin Anda adalah ya jangan salahkan Anies dong. Tidak, sebagai rakyat saja kita kan harus bersih hati, legowo. Kita berharap ada timbal balik juga dari Pak SBY. Semoga dia mendengar suara ini. Mudah-mudahan nanti dianulir. Sifat-sifat negarawan, sifat yang lebih bijaksana. Jangan kemudian Anda terlalu memaksakan anak Anda, kemudian Anda mengabaikan. Iya, maksudnya mudah-mudahan dianulir tuh nanti. Harus. Kalau dia tidak tetap Anda kan platform tidak berubah, calon presiden yang diusung tidak berubah. Pak RH, demokrasi yang baik itu mendengar suara rakyat. Kita ini juga harus terbiasa menyampaikan pesan kepada elit. Kami rakyat memerintahkan kalian, SBY, Pak Surya Paloh, Pak Anies, PKS, segera ketemu untuk tabayun dan tidak usah diekspos. Dan seluruh juru bicara yang memanasi persoalan ini, yang membuat galau ini rakyat, berhenti untuk berbicara saling menghujat. Karena semua pertunjukan yang kalian buat itu tidak sejalan dengan nasihat SBY. SBY berkali-kali mengatakan politisi, kader demokratis itu harus santun. Tapi hari ini kan hancur semua, berantakan. Jadi serangan mereka kepada Anies tanpa mereka sadari, sebenarnya mereka lagi menghancurkan Partai Demokrat itu sendiri. Karena Demokrat itu dibangun oleh Pak SBY dengan prinsip-prinsip kelembutan, sikap negarawan, sikap edukasi. Tapi kalau yang terjadi hari ini kan hanya karena Agus belum berkesempatan kan. Dan sebagai warga negara Republik Indonesia, dia banyak sekali sudah mendapatkan privilege. Yang kedua kita kan dia masih muda, usianya lebih muda. Justru lebih pantas. Masih banyak. Bang RH ini juga salah satu kandidat yang diharapkan banyak orang sebagai calon wakil presiden. Layak untuk menjadi presiden YouTuber. Saya presiden all you. Enggak, serius. Aliansi lintas YouTuber. Abang kan juga saya kan mendengar juga tokoh-tokoh muda yang memang diidolakan oleh jutaan orang. Kita bagian ini kita skip dulu ya. Kalau ada tambahan silakan. Tidak ada batasan kita ngomong di ruang ini. Tapi kan adalah kalau kita misalnya bicara tentang perubahan, ya perubahan itu harus menang. Kalau kalah gimana? Itu nggak ada gunanya kan? Sekarang menurut Anda strategis nggak langkah untuk menggandeng Caimin dan PKB? Sangat strategis. Silakan lakukan eksploitasi. Jangan dilihat pada satu orang Caimin. Karena Caimin itu ketua umum partai, berarti dia mengikat jutaan kader dan simpatisan. Ada infrastruktur yang terhubung ke akar sosial. Dan kemudian kan banyak survei analisa yang mengatakan bahwa pertarungan yang paling strategi itu di Jawa Timur. Kebetulan ada representasi partai politik dari basis NU yang dipimpin oleh Muhaimin. Jadi kalau ditanya apakah merangkul Muhaimin ini strategi, sangat strategi. Ini keberhasilan Pak Anies Baswedan menarik
partai yang punya pengentalan di istana kemudian bergabung dengan oposisi. Mestinya kan Demokrat melakukan perayaan senang, happy. Wah, ini kita peluang menang kita makin gede nih. Dan mereka yang harus mengumumkan ke publik, kami bahagia, kami senang. Ternyata Pak Anies ini berprestasi, bisa merangkul. Walaupun PKB itu belakangan kan dianggap berbeda dengan kubu perubahan. Jadi langkah-langkah kemajuan yang dipersembahkan oleh Pak Anies Baswedan justru hanya karena kepentingan satu anak saja ini semua jadi berantakan. Ini bacaan publik ya. Walaupun saya sendiri masih merasa bahwa AHY ini juga punya kedewasaan. Karena terakhir juga saya ikuti wawancara Semoga Tulus, bahwa dia juga sebenarnya nggak terlalu ambisi. Berarti apa? Ada di lingkaran Agus Harimurti, di lingkaran SBY yang memang kerjanya mengompori. Yang kerjanya memang tidak melihat bahwa hadirnya PKB itu sebagai prestasi. Padahal kalau kita membaca secara terang di ruang publik, poin kelima itu mengatakan capres itu kan diberi kewenangan untuk merangkul, memperluas. Jangankan PKB satu orang tokoh saja bisa kembali bergabung dengan rakyat di arus perubahan, itu sujud syukur kita, bukan kita maki. Oke, tapi kalau misalnya menurut Anda skenario terbaik apa bagi seorang Anies untuk menghadapi lawan dalam elektoral bukan lawan dalam pertarungan apapun, dengan tujuan tentu menang. Nah sekarang kita ini ada hidangan nih, ada Prabowo, kemungkinan besar Prabowo itu nggak jauh-jauh dari Erick Thohir dan tidak akan jauh-jauh dari Gibran. Let's say tiba-tiba MK mengabulkan permohonan, tapi tergantung sign MK juga, sign istana juga kan. Setuju. Nah, Prabowo Gibran, lalu tiba-tiba Ganjar ini mungkin dengan kalau gitu kita cari tokoh NU juga tiba-tiba. Bisa juga dengan AHY juga. Bisa dengan AHY juga, Ganjar AHY, Ganjar Mahfud MD kan, Ganjar Sandiaga Uno misalnya. Lalu ini Anies nih. Anies let's say dengan Caimin, atau Anda mau masukkan menu baru misalnya, tiba-tiba ada kejutan juga. Kalau saya Anies itu yang saya mau ngomong itu. Izinkan saya bicara. Oke, silakan. Dari tadi kan Anda sudah bicara. Serius sekali Anda. Sampai nggak bisa ketawa nih. Oke, silakan. Karena tema ini agak sensitif. Oke. Saya tuh setelah mengamati podcast Abang RH ini sama Mas Gatot tadi, hati saya senang. Karena ini pernyataan dari mantan Panglima TNI. Bukan seorang mayor. Bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Dia mengatakan bahwa ini semua kan masih berproses. Belum saling mengunci dan waktunya kan masih ada. Kita tidak tahu di tengah jalan apa yang akan terjadi. Ini kan bahasa sebagai seorang yang memiliki basic tauhid yang bagus. Bahwa kita manusia bisa putuskan, tapi dalam proses kita nggak tahu. Kalau Allah merencanakan lain. Yang pasti tetapi itu ada kalau sudah didaftarkan katanya. Ada satu poin yang kita harus bersyukur. Kembalinya PKB ke jalan arus perubahan. I see. Yang kita harus pastikan bahwa ini satu prestasi negosiasi, lobby yang dilakukan oleh Surya Paloh dan Pak Anies. Kita harus sambut gembira. Ada saudara-saudara kita dari partai kebangsaan yang selama ini mesra di lingkaran kekuasaan, tiba-tiba memutar 180 derajat GPS, bergabung dalam barisan. Mestinya ahlan wa sahlan gitu. Kita harus ahlan wa sahlan, kita sambut dengan Rabana, dengan ini. Bro, saya dikasih kode itu. Ente suaranya kurang pelan, kurang kuat. Lalu ininya dia jangan di atas. Nah, hilang nanti suaranya. Karena beda kita karena kita live internet kan, connection. Jadi apa tadi ya soal ahlan wa sahlan. Nah, di saat rakyat gembira dan senang melihat bergabungnya PKB, kemudian kan kawan-kawan di CKS dipimpin oleh SBY, ada orkestra politik baru kan, yang wah ini apalagi kan drama-drama apalagi nih kan. Kemudian saya baca di Twitter itu trending topik semalam, satu kata yang selalu melekat dalam situasi psikologi SBY ketika marah, yaitu baperan. Baperan. Sebenarnya kata ini sudah bisa menjadi pintu masuk perlindungan bagi Pak SBY. Di usia dan kematangan beliau tidak boleh lagi seperti begini. Tetapi saya masih berdoa
Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semua ini bisa diselesaikan. Tidak boleh saling mengunci. Kita taruh ya, kawan-kawan yang baru belajar politik, adik-adik kita ini di Demokrat, yang baru belajar politik mungkin marah, mencaci maki. Tapi kalau saya pribadi saya anggap ini kan proses latihan. Oke. Belum final. Ya. Karena Demokrat mengatakan kami bergabung mendukung Pak Anies dengan berbagai alasan karena beliau adalah orang baik, punya visi dan lain-lain dan kami setia. Kita juga minta Pak SBY tidak boleh keluar dari gerakan perubahan. Oke. Harus kembali. Anda mau setia nggak dengan gerakan perubahan? Karena saya membaca sampai malam ini rakyat itu masih berdoa loh, bukan berpikir, berdoa agar Pak SBY jangan pergi meninggalkan rakyat yang lagi berjihad politik untuk perubahan. Kalau sampai Pak SBY masih terus ngotot mempertahankan satu alasan politik yang dibangun dengan argumentasi akal pendeknya oleh kipas-kipas di samping beliau, maka saya pastikan Partai Demokrat ini bisa kiamat. Habis dia. Habis. Digempur habis. Karena alasan yang diungkap, saya ikuti tadi itu hampir 1 jam. Pidato Pak SBY itu kosong, nol besar, nggak ada isi. Oke. Nggak ada isi. Bro, Itu kalau kita buat tulisan saja, kita menjelaskan 3 alasan fakta yang tersedia, bubar ini Partai Demokrat. Oke. Mereka sebenarnya sentrumnya pengkhianatan.